Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan penerimaan anggota baru atau PAB dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati pembina ekstrakurikuler PMR serta teman-teman anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang yang saya cintai. Untuk mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Yang ketiga, sambutan dari pembina. Yang keempat, materi dan pelatihan. Yang kelima, sambutan penutup dari pembina PMR. Yang keenam, pengukuhan PMR kelas 10. Dan yang terakhir, say hello alumnus. Demikianlah susunan acara pada kegiatan ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Kepada petugas dipersilahkan.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina PMR. Kepada Pak Aditya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, salam sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, selalu patuhi protokol kesehatan, dan selalu ikuti aturan selama new normal ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga acara PAB dalam jaringan ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada kelas 10, selamat menjadi keluarga besar. Kalian menjadi bagian dari keluarga besar PMR Wida SMK Negeri 1 Bawang. Kedepannya saya berharap kita bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah yang kita cintai ini. Kemudian saya juga berharap kedepannya kalian bisa lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam semua kegiatan, karena seperti yang kita ketahui semenjak adanya COVID-19 ini banyak sekali segi-segi kehidupan yang harus berubah, banyak sekali pembiasaan baru yang harus kita lakukan, seperti ekstra yang harus daring, kemudian ada juga pembuatan video dalam rangka PAB. Saya juga berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian harapan saya ke depannya kita bisa mengadakan acara seperti ini lagi dalam kondisi yang lebih baik. Kita bisa berjumpa dan kita bisa tatap muka dalam kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Terima kasih kepada Bapak Aditya yang telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya adalah materi dan pelatihan. Kepada Kak Wahyu dan Kak Arif, waktu dan tempat saya persilahkan.
unit 012 Binjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penjelasan tentang pendidikan remaja sebaya yang bertemakan kenakalan remaja. Seperti yang kita ketahui, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma dan hukum-hukum tertentu yang dialami oleh remaja ataupun transisi remaja menuju kedewasaan. Dan seperti yang kita ketahui, berbagai macam bentuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Berbagai jenis kenakalan remaja di lingkungan sekolah maupun masyarakat seperti bolos sekolah, tawuran, pacaran, narkoba, dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya di lingkungan sekolah maupun masyarakat hampir sama kenakalan remaja yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang pacaran. Pacaran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Mengapa demikian? Karena banyak saat ini remaja yang menyalahgunakan kejadian tersebut untuk dilakukan sesuai dengan memuaskan batin mereka. Seperti yang kita ketahui, banyak remaja yang mengutamakan pacaran daripada hal lainnya, yang merupakan fungsi pertama dari seorang remaja adalah belajar. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, banyak remaja yang tidak memperdulikan dampak negatif pada dirinya dan apa yang akan terjadi pada dirinya ke depannya. Adapun dampak negatif dari kenakalan remaja yang berupa pacaran. Yang pertama, turunnya konsentrasi para remaja yang harusnya memiliki kewajiban untuk belajar, dia hanya memikirkan pacarnya dan pacaran. Yang kedua adalah kurangnya waktu bersama keluarga, karena mereka lebih mementingkan waktu bersama pacarnya dan melakukan hal-hal negatif yang menurut mereka masih wajar. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang sudah di luar batas, mereka akan menanggung akibatnya seperti pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang mengarah ke pergaulan bebas. Dengan adanya pernikahan dini, maka terpandang buruklah si pelaku dan keluarga pelaku. Yang ketiga, apabila mereka tidak ingin melakukan pernikahan di usia yang sangat remaja, mereka akan melakukan hal yang sangat dimurkai Tuhan, yaitu menggugurkan kandungan mereka atau mengaborsinya. Adapun kita sebagai remaja, cara untuk menghindari adanya kenakalan remaja, terutama dalam pacaran, yang paling penting pertama kali adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah. Yang kedua, habiskanlah waktu-waktu senggang atau waktu-waktu kosong untuk melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, belajar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, habiskanlah banyak waktu bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Yang keempat, sebagai remaja harusnya kita berpikir kritis apa yang harus kita lakukan untuk negara kita, untuk keluarga kita, dan untuk masa depan kita, tanpa menghabiskan waktu yang sia-sia untuk melakukan hal-hal kenakalan remaja. Demikianlah penjelasan tentang pendidikan remaja sebaya pada kali ini. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Dan remaja yang baik adalah remaja yang tidak mencerminkan hal-hal tentang kenakalan remaja. Siamo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wahyu dan Kak Arif yang telah memberikan materi dan pelatihan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan penutup dari Pembina PMR.
Kepada Ibu Agnes, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina dan Pelatih PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Yang saya sayangi dan saya banggakan, seluruh siswa-siswi anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia Beliau, kita dapat mengikuti rangkaian acara penerimaan anggota baru PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang, walau dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Karena pada kesempatan tahun ini kita melaksanakan penerimaan anggota baru PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang secara daring. Namun, walaupun pada kondisi yang seperti ini, kita tidak boleh patah semangat untuk tetap terus belajar, tetap terus berusaha, belajar, mencari ilmu, serta dapat menggali segala pengetahuan dalam kondisi yang seperti saat ini. Kita juga tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang dengan tatap muka. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara untuk kegiatan penerimaan anggota baru ini secara maksimal dan sangat baik sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai generasi muda penerus bangsa. Ya, adik-adik semua, anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang adalah generasi muda penerus bangsa, generasi muda yang memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar, untuk terus berjuang di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang, kalian harus selalu menjadi orang yang bisa memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain dan bagi lingkungan sekitar kalian. Kita tidak boleh berputus asa walaupun pada kondisi yang sedang terjadi saat ini. Malah justru saat kondisi seperti ini, adik-adik semua bisa terus melalui media sosial, melalui jejaring sosial, bisa terus mengkampanyekan gaya hidup sehat yang bisa tersampaikan kepada teman-teman semua. Sehingga melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR ini, kalian tetap belajar, tetap mengetahui apa yang seharusnya kalian dapat lakukan untuk dapat membantu sesama. Sehingga walaupun dalam kondisi seperti ini, kalian sebagai anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang tidak boleh putus asa, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh malas belajar demi untuk kemajuan PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang ini. Saya rasa cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Baik, terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah pengukuhan PMR kelas 10. Bagi siswa yang mewakili, waktu dan tempat saya persilahkan. Panca janji malam merah remaja. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti pada nusa dan bangsa. 3. Menjalin persaudaraan nasional dan internasional. 4. Menjaga kebersihan dan kesehatan. 5. Ikhlas dan jujur. Halo adik-adikku semua, setelah ini akan ada sepatah dua patah nih dari kakak alumnus PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Yang pertama akan ada dari angkatan 2018-2019 yang akan diwakilkan
oleh Kak Dery dan Kak Dimas. Dan yang kedua akan ada dari angkatan tahun 2019-2020 yang akan diwakilkan oleh Kak Alia dan Kak Maldev. Silahkan disimak ya adik-adik. Kenalkan, nama saya Dimas Tia Darmawan, alumnus PMR SMK Negeri 1 Bawang. Untuk adik-adik kelas 10 yang besok akan melaksanakan PAB, tetap semangat, tugas berat serta kesiapsiagaan kalian akan diuji serta akan sangat dibutuhkan oleh warga sekolah. Maka dari itu, saya doakan kalian menjadi volunteer-volunteer yang hebat, volunteer-volunteer yang tangguh, tetap semangat, siap ditempatkan kapanpun dan dimanapun. Siamo! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Yulfan Rosyidah dari Angkatan 2019-2020. Gimana nih kegiatan online hari ini? Masih semangat kan? Harus dong, ini kan baru langkah awal kalian. Nantinya di PMR, kalian akan mendapatkan banyak hal yang akan merubah hidup kalian. Jangan ragu ya untuk terus mencari jati dirimu. Jangan ragu juga untuk terus mengembangkan potensi dirimu. Dengan mengikuti PMR, berarti kalian akan membangun sejarah baru untuk masa depan mendatang. Dengan membawa nama baik PMR, berarti kalian akan membangun masa depan yang gemilang. Dan jangan lupa ya, semboyan kita, Siamo Tutti Fratelli, artinya kita semua bersaudara. Jadi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Amalia Devida Fadila, alumni PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang, angkatan tahun 2019-2020. Sebelumnya, PMR sendiri menurut saya yaitu suatu wadah atau organisasi yang mengajarkan kita, para remaja atau para generasi muda untuk lebih peka terhadap kesehatan, entah itu kesehatan lingkungan, kesehatan seseorang, atau kesehatan diri kita sendiri. Ya, selain itu, PMR juga memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Contohnya, kita bisa tahu bagaimana cara menangani orang dalam pertolongan pertama. Kemudian kita mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari, yang mana itu tidak hanya bisa kita praktekkan ketika kita menjadi anggota saja, tetapi di kehidupan selanjutnya. Kesan saya selama menjadi anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang, saya menambah pengetahuan yang luar biasa banyak tentang kesehatan, kemanusiaan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga mendapat banyak sekali teman dan relasi yang luar biasa hebat dan tentunya menambah pengalaman bagi saya. Pesan saya kepada adik-adik semua, adik-adik PMR SMK Negeri 1 Bawang, untuk tetap semangat dalam menjadi bagian dari anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Karena PMR sendiri tidak hanya tentang kesehatan, tetapi tentang kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, keluasan hati kita untuk menolong sesama tanpa batasan, dan tentunya bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Pedoman kita itu ada di 7 prinsip palang merah sendiri, yang mana kita harus selalu berpedoman pada itu dalam kita menolong seseorang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Ya, perkenalkan, nama saya Dery Septian Ramdhani. Saya alumnus PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Saya lulus tahun 2019. Ketika menjabat di PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang, saya menjabat sebagai inventaris. Di sini saya akan menceritakan kesan saya dan pesan saya untuk adik-adik saya yang baru masuk kelas 10, dan saya akan memberikan bagaimana cara membuat atau membangun karakter seorang relawan, ya. Karena kita di PMR itu kita sebagai seorang relawan yang harus selalu siap, sikap, dan disiplin, ya. Oke, pertama kesan saya itu senang, bangga, lalu ya banyak lah kesan-pesan saya di PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang. Kenapa bangga? Ya, saya merasa bangga karena di PMR Wira SMK Negeri 1 Bawang
saya itu dapat mengabdi lebih, ya, mengabdi lebih tentang pertolongan pertama. Kita dapat ilmu dari kakak senior atau gampangnya kakak kelas atau dari PMI. Nah, lalu kita ajarkan ke adik kita, itu kan sangat bermanfaat, gitu ya. Lalu senang, ya, saya senang. Kenapa senang? Saya punya banyak teman, punya banyak kenalan, orang kenal saya itu rata-rata dari PMR dan satu ekstra lain, ya. Nah, tapi kebanyakan dari PMR. Kenapa? Ada kegiatan apapun, ya, ada kegiatan apapun pasti ada PMR-nya. Kenapa? Karena di situ pasti harus mengantisipasi kegiatan atau hal yang tidak diinginkan. Contohnya ada orang pingsan, ada orang ini. Kalau orang lain, orang luar PMR itu ya, mungkin penanganannya bisa salah atau apa. Kita sebagai PMR kita harus sikap gitu. Oleh karena itu banyak yang kenal dengan saya, banyak yang tahu saya. Bukan sombong, cuma memberitahu, gitu ya. Nah, hampir satu sekolahan itu tahu saya itu dari PMR, bukan sombong, cuma memberitahu. Lalu itu cara membuat atau membangun karakter seorang relawan. Satu itu disiplin. Kenapa disiplin? Ya, kita kalau nggak disiplin belajar, disiplin praktek itu nggak selalu saat ada korban, itu enggak. Cuma ya pas kita ada waktu itu kita bisa latihan praktek, nggak perlu ada korbannya. Nah, itu ya, belajar. Terlalu kenapa harus disiplin juga, karena kalau nggak disiplin kita itu nanti apa sih namanya, barang-barang yang kita gunakan untuk menolong itu bisa yang kita bawa itu yang rusak atau enggak yang ketinggalan. Nah, itu gunanya kita harus disiplin. Selanjutnya adalah tegas. Nah, ini adalah sikap PMR yang sangat diperlukan tapi jarang yang mempunyai. Kenapa? Kebanyakan PMR itu ya bukan gimana-gimana, tapi kebanyakan PMR itu rata-rata hanya nolong tanpa ada rasa tegas. Nah, ini yang jadi kelemahan kita kalau kita nggak punya rasa tegas, sikap tegas. Kenapa? Contoh kecilnya ada yang pura-pura sakit lagi upacara, oh saya sakit ini, terus mundur. Dari raut mukanya aja kelihatan gitu loh. Tapi tetap kita tolongin, cuma nanti kita kasih tahu di belakang gitu. Lalu kenapa harus mempunyai sikap tegas? Nah, ini yang sering banget terjadi. Ini sering banget terjadi di sekolahan, terutama UKS. Nah, nih ceweknya sakit, nah, pura-pura sakit ternyata, atau sakit beneran, masuk UKS, nanti cowoknya jengukin, oh nggak masuk, ikut nggak masuk pelajaran. Kenapa? Pacaran di UKS. Nah, itu yang kita harus tegas mengambil tindakan di situ. Ambil tindakannya seperti apa? Ya, gampangnya kita lapor ke guru piket. Nah, opsi lainnya apa? Opsi lainnya kita lapor ke guru pembina PMR. Lalu ada lagi itu kita ambil tindakan sendiri. Kenapa ambil tindakan sendiri? Kadang guru piket ataupun pembina PMR itu sedang ngasto atau tidak berada di tempat. Nah, kita bisa ambil tindakan sendiri. Kita tinggal
bilang secara baik-baik, nggak usah kasar, nggak usah diusir-usir. Oh mas, kamu pergi aja mas, ini urusan kita. Enggak, kita harus dengan cara yang sopan. Cara yang sopannya gimana? Kita bilang aja, mohon maaf mas, mbak, dek, yang tidak berkepentingan silahkan untuk ikut pelajaran saja. Untuk yang sakit biar kita yang menangani. Nah seperti itu aja sudah cukup. Jika ngeyel, catat saja namanya, nanti blacklist saja dari UKS, gampangnya gitu. Lalu sikap selanjutnya itu tidak panik. Nah ini, kita sebagai PMR itu tidak boleh panik dalam menangani korban, atau kita sebutnya korban aja. Itu orang pingsan, ditanganinya di ini nggak tepat. Itu karena efek panik. Orang pingsan ditanganinya malah orang asma dikasih oksigen. Nah itu kan nggak tepat. Nah itu karena panik itu membuyarkan pikiran kita, membuang ilmu kita, itu panik. Nah selanjutnya, kenapa harus tidak panik? Ini kita PMR ya. PMR itu bukan cuma nolong orang sakit, bukan cuma nolong orang kesleo, bukan cuma nolong orang jatuh. Nggak cuma itu, banyak. Contohnya kesurupan. Nah itu kita tidak panik dan kita harus tetap tegas. Kenapa? Kadang ada yang pura-pura kesurupan biar nggak ikut pelajaran. Itu sering banget. Saya udah hafal dengan orang-orang seperti itu pada masa saya. Kenapa saya hafal? Hampir semua orang kesurupan saya itu ikut. Ya. Jadi saya tahu ciri-ciri orang kesurupan yang benar itu yang gimana, yang enggak yang gimana. Nah, itu. Terus rapi. Nah, kenapa harus rapi? Ya kita PMR. Masa kita menolong nggak rapi, bajunya nggak rapi, kan hilang kepercayaan orang terhadap kita gitu. Lalu sikap. Nah, sikap di segala situasi dan kondisi. Ini sangat penting sekali untuk pertolongan pertama terutama, ya. Lalu pesan saya untuk adik-adik saya yang baru masuk itu, ketika kalian sudah masuk PMR Wira, sudah bergabung, itu jangan sombong, tetap andep asor, tetap rendah hati gitu ya. Nggak perlu kalian saya anggota PMR ini saya yang menangani, jika itu ada yang memang yang lebih bisa ditangani, yang lebih bisa gitu, tapi setidaknya kalian ikut membantu. Lalu menolong ya, kita siapapun itu orangnya, maupun kita suka ataupun nggak suka, itu kita nggak boleh tebang pilih dalam hal menolong. Kita harus tetap menolong gitu ya. Menolong tak pandang kasta, memapah tak pandang usia. Jadi gampangnya gitu. Jadi kita nggak boleh tebang pilih dalam menolong orang ya. Itu kurang lebihnya dari saya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siam. Demikianlah kegiatan penerimaan anggota baru telah kita lalui bersama. Sebelum acara ditutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.